Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Sinta Irawati dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan memaparkan seperti yang tertera pada layar, yaitu apa sih penerapan teknologi nuklir di dunia. Sebelumnya, apa sih nuklir itu? Secara sederhana, nuklir dapat diartikan sebagai bagian dari nukleus atau inti atom. Nuklir dapat bereaksi bila terdapat proses tubrukan atau peluburan antara dua atau lebih partikel nukleus atau inti atom yang akan menjadi sebuah lonjakan energi. Bagi orang awam, reaksi nuklir selalu dianggap berdampak negatif dan merusak. Mungkin hal tersebut terjadi karena memang beberapa senjata mematikan tercipta akibat adanya reaksi nuklir. Misalnya bom. Namun, pada kenyataannya, nuklir memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya, 1. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Di beberapa negara maju di dunia, PLTN sudah cukup lama dijadikan sumber daya alternatif untuk pembangkit listrik mereka. Dicatat dalam laman nuklir, PLTN pada awalnya sudah mulai digagas pada 1956 silam. Listrik yang dihasilkan dari nuklir sangat berhubungan dengan reaksi fisi. Untuk mengoperasikan pembangkit listrik yang menggunakan bahan dasar nuklir, memang dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang baik di bidang nuklir. Reaktor nuklir akan menghasilkan energi panas. Kemudian panas akan mendidihkan air di dalam reaktor. Energi kinetik yang dihasilkan dari uap air tersebut akan menggerakkan turbin dan akhirnya dapat menghasilkan energi listrik. Prinsip kerjanya adalah mengubah bentuk energi yang satu menjadi energi lainnya. Namun, pembangunan dan pengembangan PLTN bukannya tanpa tantangan. Dampak negatif yang ditimbulkan bisa saja bersifat merusak alam dan lingkungan. Itu sebabnya tidak semua negara mampu mengoperasikan PLTN dengan benar dan aman. 2. Bidang industri. Nuklir juga bisa digunakan untuk kepentingan industri, mulai dari sinar gamma. Dicatat dalam laman Britannica, istilah sinar gamma pada awalnya diciptakan oleh fisikiawan asal Inggris bernama Ernest Rutherford pada 1903. Secara sederhana, sinar gamma diartikan sebagai bentuk energi yang muncul akibat radiasi elektromagnetik. Radiasi tersebut muncul karena adanya reaksi nuklir berupa penghancuran partikel elektron dan positron. Di bidang industri, keberadaan sinar gamma digunakan untuk memeriksa struktur beton bertulang dan kebocoran pada badan pesawat. Sinar gamma dalam industri dapat digunakan sebagai perangkat uji non-destruktif lainnya. Berbagai manfaat ini sangat dibutuhkan oleh berbagai bidang industri dan memudahkan manusia dalam menjalankan industri skala-skala besar. 3. Peningkatan kualitas pangan. Reaksi nuklir melalui sinar gamma juga dapat membantu meningkatkan jumlah pangan berkualitas di dunia. Proses ini dinamakan iradiasi pangan, yakni sebuah teknik dalam mengolah dan mengelola pangan supaya lebih tahan lama dan bebas dari mikropembusuk. Proses dan teknik radiasi tidak akan membuat pangan menjadi radioaktif. Kualitas makanan juga tetap terjaga secara utuh seperti aslinya. Ditulis dalam laman Food and Drug Administration, justru dengan teknologi iradiasi, kualitas makanan akan menjadi lebih terjaga karena terbebas dari mikroorganisme dan serangga. Biasanya teknik radiasi dibutuhkan dalam proses pengalengan buah, pasteurisasi susu, dan pengawetan sayuran. Penggunaan sinar radiasi dalam proses iradiasi harus berada di bawah pengawasan badan khusus yang bertanggung jawab terhadap kualitas pangan sebuah negara. Misalnya, Food and Drug Administration atau FDA di Amerika Serikat. 4. Sumber daya alternatif. Dilansir laman Energy Education, nuklir juga dapat digunakan sebagai sumber daya dan bahan bakar alternatif, yakni uranium 235 dan plutonium 239. Baterai plutonium adalah salah satu produk dari proses pemurnian melalui reaksi nuklir.
NASA merupakan badan antariksa yang telah menggunakan baterai plutonium untuk keperluan eksplorasinya. Salah satu wahana antariksa yang menggunakan baterai plutonium adalah wahana antariksa Voyager 1 dan 2 yang telah diluncurkan NASA pada 1977 silam. Baterai plutonium diklaim akan menjadi baterai masa depan yang jauh tahan lama dan hemat energi. Namun, tidak semua kalangan ilmuwan setuju dengan hal ini. Pasalnya, jika baterai plutonium dijual secara bebas, dikhawatirkan akan membahayakan banyak orang karena rentan dengan kebocoran. Dan yang terakhir, penerapan teknologi nuklir pada bidang medis. Dalam dunia medis, sinar dan gelombang khusus digunakan untuk melihat organ-organ tubuh manusia. Teknologi pemaparan radiasi ini dinamakan radiografi. Teknologi radiografi dalam CT scanner menggunakan radiasi nuklir seperti sinar gamma, neutron, dan juga sinar X. Begitu juga dengan MRI atau magnetic resonance imaging yang sama-sama menggunakan teknologi berbasis radiasi nuklir. Penggunaan sebagian kecil reaksi nuklir terbukti dapat membantu dokter dan ahli medis dalam mendiagnosis, meneliti, dan mengevaluasi penyakit yang dulunya sulit untuk dideteksi. Dengan adanya teknologi radiografi, diharapkan pengobatan pasien akan lebih efektif dan terfokus. Itulah beberapa penerapan teknologi nuklir di dunia. Jadi tidak semuanya nuklir itu bersifat membahayakan. Semoga dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.